Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya, Pastor Jumadi Situmeang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan di Titus 2 ayatnya yang ke-11 dan yang ke-12, Alkitab berkata, "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kasih karunia Allah itu berbicara dengan sifat dan tujuannya, yaitu memberikan keselamatan bagi umat manusia. Pada waktu Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan ini, dia rindu supaya orang-orang yang dilayani oleh Titus itu mengalami kasih karunia. Maksudnya mengalami kasih karunia adalah mengalami keselamatan. Nah, kalau kita memahami hal ini, bahwa kasih karunia itu berhubungan dengan keselamatan, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu memperoleh keselamatan dan tidak mengalami yang namanya kematian kekal. Dan dia berkata, Rasul Paulus berkata, biarlah orang-orang percaya itu dididik untuk menolak hawa nafsu dunia. Paulus mengajarkan kepada Titus untuk mendidik setiap jemaat-jemaat yang Titus pegang untuk meninggalkan atau menolak hawa nafsu dunia, yaitu kesenangan, nilai-nilai jahat daripada zaman sekarang ini, yang Paulus anggap atau yang Tuhan anggap itu adalah suatu kenajisan. Dan dia berkata, mari belajar untuk hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Yang memerintahkan kepada orang-orang percaya yang Titus gembalakan untuk tetap percaya kepada Tuhan, hidup harus adil dan beribadah sambil menantikan penggenapan pengharapan yang penuh bahagia pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita hari-hari ini terus hati kita, mata kita tertuju hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau dunia ini menawarkan banyak hal, dunia menawarkan kesenangan-kesenangan, mari kita belajar untuk menyikapinya, bahwa kesenangan yang dunia berikan itu hanyalah sementara. Jangan sampai kita tertipu oleh kesenangan-kesenangan dunia yang ujung-ujungnya akhirnya kita akan mengalami maut atau kematian kekal. Tapi Tuhan mau setiap kita itu memperoleh kasih karunia, yaitu keselamatan yang sejati, yaitu keselamatan supaya kita tidak masuk kepada neraka, tapi kita masuk kepada surga yang sudah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Mari kita belajar, kita mendidik diri kita pribadi untuk meninggalkan segala kefasikan dalam kehidupan kita, segala keinginan-keinginan dunia yang jahat ini, yaitu kesombongan, hawa nafsu, hal-hal yang tidak baik. Mari kita tinggalkan itu semuanya, supaya kita belajar hidup bijaksana. Orang yang bijaksana akan mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya dan belajar untuk hidup dalam keadilan. Kita tidak boleh tidak adil satu dalam lain. Mari kita belajar bersama-sama, dan walaupun dunia ini sedang mengalami goncangan, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai goncangan ini menjauhkan kita dari Tuhan. Jangan sampai hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini membuat kita takut dan kita tidak beribadah. Mari kita belajar bersama-sama. Apapun yang terjadi, saudara dan saya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, harus tetap beribadah di dalam dunia ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu nyata atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami membuka hati kami Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu itu menyelamatkan setiap kami, dan kami percaya Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan, supaya kami menjauhi segala keinginan-keinginan dan nafsu duniawi ini Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.